Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukum seorang perempuan yang pergi umrah atau haji tanpa mahram? Apakah ada bedanya hukum tersebut antara haji dan umrah? Ini khilaf di antara ulama. Tentu mayoritas ulama Hanabilah yang berfaham mazhab Hambali. Dan ini biasanya memang lebih dominan di negeri Saudi, gitu ya. Yang menyatakan bahwasanya tidak boleh seorang wanita safar tanpa mahram, sesuai dengan hadis Nabi SAW, hadis sahih, gitu kan, riwayat Imam Muslim, di mana kata Nabi SAW tidak halal bagi seorang wanita yang beriman pada Allah hari akhir safar perjalanan sehari semalam tanpa mahram, gitu kan. Itu hadis. Jadi jelas di sini dilarang perjalanan sehari semalam. Nah, dari hadis inilah menjadi dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan tolok ukur sehari semalam adalah zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman Nabi itu tolok ukurnya Madinah Mekah yang 416 kilo sekarang diukur kilometernya itu ditempuh dalam 3 hari 3 malam di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau sehari semalam diambil tolok ukur perjalanan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti 416 kilo sekarang dibagi 3, gitu kan? Kurang lebih 100 lebih ya, 135 kilo lah ya. Jadi kalau sudah 135 kilo wajib wanita safar harus ada mahramnya. Ini pendapat yang pertama. Dan ini umumnya banyak teman-teman dai-dai kita di Indonesia juga berpegang dengan pendapat ini dan tersebar luas di kalangan kita, gitu kan. Ada pendapat kedua mengatakan sama dari hadis yang sama, tapi mereka bilang bahwasanya perjalanan sehari semalam ini bukan tolok ukurnya zaman Nabi SAW, tapi tolok ukurnya adalah perhitungan waktu yang sebenarnya. Jadi tidak dilihat lagi jaraknya, tapi yang dilihat adalah sebab kenapa perempuan disuruh pakai mahram, karena keamanan, gitu kan. Dan yang kedua, sehari semalam ini harus dihitung seperti apa adanya. Misal, bukan tolok ukurnya Madinah Mekah. Kayak sekarang Jakarta Jeddah ditempuh dengan pesawat 9 jam. Berarti kurang dari 24 jam. Jadi kan kurang dari sehari semalam. Berarti tidak keluar dari, kalau dari hadis ini, dari pendapat kedua mengatakan perjalanan haji dan umroh di bawah 24 jam itu 9 jam tadi berarti dibolehkan. Asal diikuti dengan sebab perempuan disuruh pakai mahram adalah keamanan. Ini pendapat ya, bukan pendapat saya. Saya mengangkat pendapat para ulama agar lebih pencerahannya lebih jelas. Nanti masalah antum mau memilih pendapat yang mana silahkan, bebas-bebas saja. Tapi kita harus bisa sportif menerima pendapat orang. Karena saya lihat banyak ikhwah di Indonesia ini kaku sekali dalam menuntut ilmu. Itu kan, begitu dia tahu satu pendapat dari ustadz ini, udah yang lain salah. Nggak boleh, kita harus lihat dalilnya, gitu kan. Kita sebagai penuntut ilmu harus belajar dalil, nggak boleh. Saya waktu sampaikan ini di salah satu taklim saya di Al-Azhar Kebayoran, lalu ada rupanya beberapa ikhwah yang sempat hadir di teman-teman ustadz yang lain gitu. Lalu dia bilang mungkin karena ini ustadz, karena pendapat ini Ustadz Khalid nggak diajak di Rodi Roja gitu. Terus tapi saya nggak dengar, ada murid saya yang datang sampaikan. Saya bilang, ya akhi, apa hubungannya saya dengan Rodi Roja, apa hubungannya dengan saya tidak diajak? Apa memang antum pernah tahu saya nggak diajak gitu kan? Masa saya menyampaikan pendapat terus langsung dibanding-bandingkan gitu. Ini bukan masalah membanding-bandingkan gitu. Saya hanya mengangkat pendapat ulama karena sama-sama dari dalil yang sama gitu kan. Dan saya sudah pastikan sama Dr. Sulaiman Rahili pada saat beliau datang di Masjid Al-Fatah, dan saya sampaikan sama beliau, Syekh, ini khilaf tentang masalah ini sangat kental, saya bilang gitu kan. Apakah memang kita harus memvonis satu pendapat saja? Kalau antum bilang kita memvonis, saya akan vonis dengan satu pendapat sebagaimana lainnya ikhwah. Artinya nggak boleh perempuan safar tanpa mahram, titik. Ya, kalau perjalanan sehari semalam patokannya karena jarak Madinah Mekah yang berarti 135 kilo. Gitu. Terus beliau akhirnya menyampaikan kepada saya, beliau bilang itu pendapat, tapi ini memang lebih didahulukan dibandingkan pendapat yang kedua memang yang mengatakan bahwasanya perempuan itu dihitung sehari semalamnya, itu tolok ukurnya memang jamnya. Jadi sudah tidak ada lagi jaraknya, kan gitu. Diikuti dengan syarat yang atau hikmah daripada kenapa perempuan pakai mahram, karena keamanan, gitu kan? Karena keamanannya. Kalau lewat dari 24 jam maka tidak boleh.
Saya duduk juga dengan salah satu muridnya Syekh Albani, waktu itu beliau datang Jakarta, lalu sama-sama saya di mobil. Saya sempat tanya, Syekh, antum kasih gambaran dalil yang jelas buat saya, karena ini sering bertanya di majelis ta'lim. Apa yang saya harus sampaikan? Karena pendapat ulama ini, apakah memang saya harus fokus saja ke satu pendapat, udah biar umat konsumsi pendapat itu, tapi efek negatifnya nanti mereka itu hanya fanatik dengan pendapat itu. Kalau ada yang pendapat lain disampaikan yang memang juga khilaf dasarnya ulama dari zaman dulu, mereka nggak bisa terima. Atau saya angkat apa adanya semua, yang penting memang dalilnya jelas, nanti biarin umat memilih gitu kan. Terus dia tanya kasus apa, saya jelaskan tentang masalah kasus perempuan safar tanpa mahram. Subhanallah, beliau bilang sama saya sendiri gitu kan. Sampai beliau hadiahkan kepada saya beberapa bukunya. Dia bilang, saya tidak usah sebutkan namanya, tapi yang jelas beliau sangat masyhur. Beliau mengatakan kepada saya, Khalid, ini kasus masalah khilaf perempuan safar tanpa mahram ini, tetap ulama memang di Timur Tengah lebih cenderung dengan pendapat tidak boleh tanpa mahram kalau perjalanan kurang dari sehari semalam. Tolok ukurnya perjalanan Madinah gitu kan. Baik, pendapat yang kedua mengatakan tetap sehari semalam itu 24 jam. Selama dia safar, perjalanannya kurang dari 24 jam perjalanan, kalau tiba lokasi itu sudah nggak dihitung. Karena kalau tiba lokasi berarti sudah tiba di tujuan. Perjalanannya, busnya, mobilnya, kapal lautnya, kereta apinya, pesawatnya, itu yang dihitung. Kalau itu perjalanannya kurang dari 24 jam, pendapat kedua mengatakan tidak ada masalah, apalagi kalau keamanan gitu kan. Sekarang contoh, kalau perempuan safar dari Jakarta ke Surabaya, ada seorang muslimah mau safar dari Jakarta ke Surabaya, ada hajat, ibunya sakit misalnya, suaminya lagi sibuk, perjalanan pesawat 1 jam. Jakarta Surabaya itu hampir 1000 kilo. Kalau kita tolok ukurnya, hadis Nabi SAW tadi adalah jarak Madinah Mekah, nggak boleh dia safar, nggak boleh dia safar. Jakarta Surabaya nggak boleh safar, haram, harus ada mahramnya, nggak bisa. Mau ibunya mati, mau apa itu nggak ada urusan, pokoknya nggak boleh safar, gitu kan? Kalau pendapat kedua enggak, kalau dia sudah mendapatkan keamanan dalam safarnya itu. Seperti sekarang coba, kalau muslimah naik pesawat Jakarta Surabaya, ada yang berani ganggu di pesawat? Dikeroyokin satu pesawat itu kalau diganggu, iya kan? Karena faktor keamanannya sudah ada, gitu. Faktor keamanan itu aman, tidak ada masalah, gitu. Nggak ada masalah. Itu berarti sekarang banyak sekali muslimah yang datang dari Bandung, pedagang naik bus dari Bandung ke Jakarta ke Tanah Abang belanja, balik lagi ke Bandung. Bagaimana itu hukumnya? Kalau tidak ada mahramnya bagaimana? Kalau janda, banyak itu kasus-kasus terjadi di pengajian saya, banyak yang bertanya begitu. Ini bagaimana Ustaz kalau saya harus pakai mahram? Saya nggak bakal dagang, nggak bisa. Sementara saya duduk di bus, saya terhormat, duduk nggak ada yang ganggu, pakai AC, pakai aman. Saya belanja, saya pulang lagi sebentar, nggak ada masalah tuh. Bagaimana? Coba kira-kira posisi saya sebagai dai, saya harus bilang apa? Nggak bisa, harus pendapat pertama. Ini yang saya tanyakan kepada Syekh, saya harus angkat realita pendapat ulama, atau memang saya harus bawa umat kepada satu pendapat saja, gitu kan? Jadi ikhwan jangan buru-buru memvonis ya. Ini banyak sekali yang vonis-vonis saya aneh-aneh ini. Jadi saya cuma mengangkat pendapat, antum bebas memilih, silahkan. Dan sebagai penuntut ilmu, saya dan antum juga semua, kita masih sementara menuntut ilmu. Coba lebih bisa membuka diri untuk menerima pendapat, gitu kan? Lebih bisa menerima. Pernah Syekh Utsaimin rahimahullah didatangi oleh seseorang mahasiswa tamatan Madinah juga, sudah doktor di Amerika. Saya kenal beliau, gitu kan? Beliau sudah doktor, beliau datang kepada Syekh Utsaimin, beliau mengatakan sendiri, Syekh, sebenarnya pendapat-pendapat yang antum sampaikan ini pendapat yang sudah ditarjih, yang sudah dipilih mutlak, atau memang antum berpegang pada mazhab Hanabilah, mazhab Imam Ahmad, gitu kan? Kata Syekh Utsaimin kepada dia bilang sama saya sendiri, Masjid Nabawi, dia bilang, Syekh sendiri mengatakan kepada saya, oh saya bermazhab Hanabilah. Kata Syekh Utsaimin, nah mayoritas teman-teman kita berpegang pada pendapat beliau, itu benar-benar saja, bukan salah, benar-benar saja. Tapi jangan sampai memvonis ke satu pendapat, kita harus bisa melihat kepada dalil, kita kan diberikan akal untuk berpikir, gitu kan? Jadi jangan sampai salah paham dengan masalah ini. Saya cuma mengangkat pendapat, ya, pendapat ulama seperti itu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim.